Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga persaudaraan di dalam keluarga kita adalah persaudaraan yang terbaik di dunia dan tak akan meninggalkan satu sama lain. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film India Tamil yang berjudul Ryan yang dirilis pada tahun 2024. Film yang berkisah tentang perjuangan seorang kakak untuk menjaga ketiga adiknya di tengah perseteruan kedua gangster yang melibatkan anggota keluarganya. Dirinya menjadi ganas ketika adik-adiknya tersakiti dan merelakan nyawanya demi keselamatan keluarganya. Akankah dirinya sanggup terlepas dari jebakan para gangster? Simak terus alur cerita film ini, dan inilah Ryan. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga miskin yang berada di desa terpencil. Terlihat 3 anak laki-laki dan mereka adalah kakak beradik yang sedang menunggu kelahiran adik mereka. Anak tertua dari keluarga tersebut bernama Ryan, sedangkan kedua adiknya bernama Mutu dan Manikam. Setelah pulang ke rumah, betapa bahagianya mereka ketika melihat bayi perempuan yang baru saja dilahirkan oleh ibu mereka. Karena diketahui Ryan sangat menginginkan adik perempuan untuk melengkapi di kehidupan mereka. Bahkan sebuah nama pun ia sudah persiapkan untuk adik perempuannya, yaitu Durga. Durga. Beberapa hari kemudian, ayah dan ibu mereka berpamitan pergi keluar kota dan akan pulang di malam hari. Ryan pun dimintai untuk bisa menjaga ketiga adiknya. Namun setelah menunggu sampai esok hari, orang tua mereka pun tak jua kunjung kembali ke rumah mereka. Hingga sampai menjelang malam tiba, Ryan bersama ketiga adiknya menemui seorang pendeta guna mencari bantuan untuk mencari keberadaan orang tua mereka. Berhubung waktu sudah larut malam, mereka pun dipersilahkan untuk beristirahat di rumah pendeta tersebut. Seketika menjelang tidur, Ryan mendengar percakapan sang pendeta dengan seseorang, di mana pendeta mempunyai niat jahat untuk menjual adik perempuan Ryan kepada seseorang. Mendengar hal itu, Ryan langsung bergegas meninggalkan tempat itu bersama ketiga adiknya. Namun di saat itu juga langkah mereka dihadang sang pendeta dan meminta Ryan untuk menyerahkan adik perempuannya ke tangan pendeta tersebut. Ryan yang sangat menyayangi adik perempuannya itu mencoba menghalangi niat jahat sang pendeta. Hingga inilah yang Ryan lakukan. Ryan berhasil menghabisi pendeta itu dan merebut adik perempuannya kembali. Setelah itu mereka berniat meninggalkan desa tersebut dengan menaiki truk yang bermuatan sayuran yang akan menuju ke sebuah pasar yang berada di wilayah Tamil Nadu. Setelah sampai di tempat tujuan, sang juragan sayur itu pun kaget ketika ada beberapa bocil di mobil sayurnya. Merasa kasihan, juragan sayur yang bernama Sekar mengajak keempat bocah itu untuk beristirahat dan memberikan minuman kepada mereka. Sekar juga menawarkan kepada mereka untuk mencarikan mobil agar mereka bisa kembali pulang ke kampung mereka, karena mengingat adik mereka yang masih bayi yang harus mereka rawat dengan baik. Namun Ryan menolak tawaran dari Sekar. Ia malah meminta untuk dicarikan pekerjaan demi menghidupi ketiga adiknya. Melihat keadaan Ryan dan ketiga adiknya, Sekar pun memperbolehkan Ryan bekerja di pasar itu sebagai kuli panggul. Seiring berjalannya waktu, Ryan dan ketiga adiknya menetap di Chennai dan mereka sekarang tumbuh dewasa. Diketahui Ryan sekarang mempunyai usaha sendiri, yaitu menjual makanan saji dengan dibantu ketiga adiknya, yaitu Mutu yang sedikit arogan dan pemarah, Manikam yang menjadi mahasiswa yang mempunyai sifat kalem, dan adik perempuan mereka yang bernama Durga yang disayang oleh ketiga kakaknya itu. Terutama Ryan, ia hanya bisa tersenyum ketika berbicara dengan Durga. Di hari itu, tiba-tiba saja Mutu memukul kepala seorang anak buah ketua gangster yang ingin membeli lahan milik Ryan dengan harga murah. Tentu saja Mutu tak terima dengan hal itu. Di waktu yang sama datang perempuan yang tiba-tiba menampar Mutu, dan dia adalah kekasih Mutu yang bernama Megalai. Ia mengetahui kalau Mutu berselingkuh dengan wanita lain.
Meskipun ia kerap sekali diselingkuhi, namun Megalai sangat menyayangi Mutu. Ia hanya bisa mengadu kepada Ryan tentang kelakuan Mutu di belakang dia. Karena dengan Ryanlah, Mutu mau mengikuti semua perkataannya. Keesokan harinya Sekar menemui Ryan di rumahnya. Sekar mengajak Ryan bermaksud ingin menyelesaikan perihal insiden kemarin pada saat Mutu melakukan pemukulan kepada anak buah ketua gangster di wilayah itu yang bernama Durai. Namun ketika tiba di rumah Durai, mereka disuruh menunggu karena Durai sedang ada pertemuan dengan salah satu ketua gangster yang sama-sama kuat di wilayah itu yang bernama Setu. Diketahui Durai dan Setu adalah ketua gangster yang sama-sama kuat. Mereka sering berselisih perihal perebutan wilayah dan persaingan bisnis ilegal. Bahkan hal sepele pun dibesar-besarkan oleh Setu karena ia masih menaruh dendam kepada Durai yang telah membunuh ayahnya beberapa tahun yang silam. Diketahui Setu tak diperbolehkan menyerang kelompok Durai karena masih berlakunya kesepakatan damai yang pernah mereka lakukan. Setelah keluarnya Setu, Ryan ditemani Sekar menemui Durai guna meminta maaf kepada Durai perihal kelakuan adiknya yang telah melukai anak buah Durai. Dan Durai pun mengerti akan sikap Ryan. Saat mereka berjalan pulang, anak buah Durai menyenggol Ryan hingga sedikit memancing kemarahan Ryan. Namun dengan cepat Durai menghentikan kelakuan anak buahnya itu dengan berkata, "Janganlah kamu mencari masalah dengan orang itu." Perkataan Durai yang demikian dapat disimpulkan kalau Ryan bukanlah orang biasa. Sekelas ketua gangster seperti Durai saja melarang anak buahnya untuk tidak macam-macam terhadap Ryan. Sementara itu terlihat seorang polisi yang baru saja dipindahkan di wilayah tersebut yang bernama Sargu. Polisi Sargu sangat antusias dengan tugasnya untuk memberantas segala bentuk premanisme di wilayah itu. Karena diketahui juga beberapa tahun yang lalu, ayah Sargu juga adalah polisi jujur yang ditugaskan di wilayah tersebut. Namun ia tewas dibakar hidup-hidup oleh para gangster di wilayah itu karena dianggap sebagai penghalang dalam urusan bisnis ilegal mereka. Hingga salah satu misi Sargu adalah membalas dendam terhadap semua kelompok gangster di wilayah itu. Berpindah ke Manikam yang sedang mencalonkan dirinya menjadi ketua organisasi mahasiswa di kampus di mana ia kuliah. Namun beberapa oknum polisi mengintimidasi terhadap Manikam untuk segera menarik dirinya dari nominasi pemilihan yang akan dilakukan di kampus itu. Karena lawan saingan Manikam adalah anak dari seorang menteri yang menggunakan kekuatan pengaruhnya untuk menghentikan pencalonan Manikam. Kejadian itu pun Manikam adukan kepada Ryan. Tak seperti Mutu yang menginginkan Ryan untuk segera bertindak apa yang dialami Manikam, Ryan justru menyuruh Manikam untuk mengundurkan diri dari pencalonan tersebut. Ryan tak mau Manikam terlibat kekerasan di kampusnya. Ryan menginginkan Manikam tetap fokus belajar agar meraih kesuksesan di kemudian hari. Dan Manikam pun menuruti apa kata Ryan meskipun dihinggapi rasa kecewa. Di suatu malam beberapa preman menghadang mobil yang dinaiki oleh Setu dan melakukan penyerangan kepada Setu dan anak buahnya. Namun usaha mereka gagal karena Setu dan anak buahnya lebih tangguh daripada mereka. Ternyata semua itu adalah rencana polisi Sargu yang menyewa preman untuk memprovokasi Setu kalau penyerangan itu adalah dari anak buah Durai yang ingin membunuh Setu. Dan rencana Sargu pun berhasil. Setu mengira Durai sudah berani macam-macam dengan dirinya, hingga Setu pun merencanakan penyerangan balik terhadap kelompok Durai. Beberapa hari kemudian, Ryan sekeluarga kedatangan tamu di mana tujuan mereka adalah untuk memperkenalkan laki-laki yang akan dijodohkan dengan Durga lewat perantara Sekar. Namun setelah melihat kondisi keadaan Durga, pihak keluarga laki-laki sangat menyayangkan kalau anak mereka harus mendapatkan istri seperti Durga. Pasalnya sang laki-laki terlihat sudah mapan dan bekerja di kantor pemerintahan. Sebagai kakak tertua, Ryan tak mau adik tersayangnya direndahkan oleh keluarga laki-laki, meskipun uang yang dimiliki Ryan belum cukup. Namun demi Durga ia akan menyanggupinya dengan memberikan toko makanan cepat sajinya kepada Durga setelah mereka menikah. Tentunya setelah mendengar semua itu, keluarga pihak laki-laki pun menyetujuinya. Dan malamnya mereka berkumpul membahas perihal toko yang akan Ryan berikan ke Durga setelah menikah nanti. Ketika adik Ryan tak menyetujui keputusan Ryan, pasalnya toko itu adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Terlebih-lebih Durga, ia malah memilih untuk tidak menikah daripada harus kehilangan toko itu dan pergi meninggalkan Ryan untuk hidup bersama suaminya kelak.
Namun keputusan Ryan sudah bulat. Ia sangat menyayangi Durga dan rela mencari usaha dari awal lagi. Karena pada saat pertama mereka datang di kota itu, jangankan rumah dan toko, uang sepeser pun mereka tak punya. Di keesokan harinya, Mutu yang masih dalam keadaan tensi tinggi dihampiri ayah Meghalay dan berkata kalau putrinya sungguh tak pantas mendapatkan pria pemabuk seperti Mutu. Mendengar itu, Mutu langsung menampar ayah Meghalay dan menyuruhnya pergi. Semua itu membuat Mutu semakin pusing dan melampiaskan dirinya dengan cara mabuk di suatu tempat. Yang mana di tempat itulah bertepatan dengan anak buah Seto yang sedang merencanakan penyerangan balik terhadap anak buah Durai yang saat itu sedang ngumpul di tempat tersebut. Mutu yang kebetulan berada di sana didatangi Meghalay yang kecewa terhadap Mutu yang telah berani menampar ayahnya di tempat umum. Sedangkan di luar bawahan Sargu terus-menerus mengintai keberadaan dua kelompok gangster yang ada di dalam tempat itu. Sepertinya Sargu sudah mengetahui kalau akan ada pertarungan dua kelompok gangster di tempat itu dan sengaja membiarkannya. Terjadi pertengkaran antara Mutu dan Meghalay yang membuat Meghalay menampar Mutu. Setelah Meghalay pergi, anak buah Durai mengobrol asik dan tertawa. Mutu yang dalam pengaruh minuman keras mengira kalau mereka sedang menertawakan dirinya, hingga membuat Mutu menghampiri mereka dan bertanya apa yang mereka tertawakan. Mereka berkata kalau mereka tak menertawakan Mutu dan menyuruh Mutu untuk pergi dari tempat itu. Mutu yang temperamen justru langsung menyerang mereka, hingga terjadilah perkelahian. Sedangkan kelompok Seto yang berada di tempat itu ikut menyerang kelompok Durai, hingga terjadi saling serang di antara dua kelompok. Akibat pertarungan itu hampir semua tewas, kecuali Mutu yang masih hidup meskipun sempat terkena tusukan di perutnya. Sedangkan di rumah, Ryan dan Manikam pun mengkhawatirkan keadaan Mutu hingga mereka pun mencarinya dengan beda arah. Sedangkan Sargu sendiri baru saja tiba di tempat itu. Ia mengecek semua mayat untuk memastikan semua tewas. Adapun yang masih hidup, Sargu membiarkan dan tak memberi pertolongan. Karena itulah tujuan Sargu sebenarnya. Pada saat Sargu masuk mobil, Sargu melihat Mutu yang jatuh pingsan karena kehabisan darah pada lukanya. Sargu yang mengira Mutu adalah anak buah Seto, lantas ia menyuruh anak buahnya untuk mengambil gambar Mutu yang mengira pemuda itu sudah mati. Beberapa saat kemudian, Ryan yang masih mencari Mutu dihubungi oleh Durga yang mengatakan kalau Mutu sudah ditemukan dan dibawa oleh Manikam dalam keadaan terluka. Setelah berada di rumah, tampak wajah marah pada Ryan atas kelakuan Mutu yang selalu mencari masalah. Ia sempat akan menghajar Mutu namun kedua adiknya menghalanginya. Sedangkan Mutu yang sudah tersadar mengatakan kalau ia tak terima setelah diejek dan menghabisi mereka semua. Di dalam peristiwa pertarungan tersebut, Mutu yang dalam pengaruh alkohol telah menewaskan adik ketua gangster yaitu Durai. Tentu saja Durai tak menerima adiknya tewas begitu saja. Hingga saat itu juga Durai menghubungi Ryan untuk segera menyerahkan Mutu yang akan ia habisi sebagai bentuk balas dendam atas kematian adiknya. Namun bagaimana mungkin Ryan mau merelakan adiknya untuk Durai habisi? Sekalipun Mutu selalu berbuat onar dan menyusahkan Ryan, Ryan tetap saja menyayanginya. Namun kali ini keadaan telah memaksa serta membuatnya harus mengambil keputusan. Ia mendatangi Durai bersama kedua adiknya, namun bukan untuk menyerahkan nyawa Mutu, melainkan inilah yang Ryan lakukan. Setelah membantai Durai dan komplotannya, mereka membersihkan diri. Ryan juga sempat bersih tegang dengan Mutu. Pasalnya pembantaian yang mereka lakukan disebabkan oleh Mutu yang selalu membuat masalah. Bahkan saking emosinya Ryan,
Ia berkata kalau seandainya Mutu bukan adik kandungnya, ia akan menghabisi Mutu saat itu juga. நீ மட்டும் என் ரத்தமா இல்லைனா தெரியல நீயும் ஒருத்தனா இருந்திருப்ப. Setelah itu mereka melakukan aktivitas seperti biasanya seakan-akan tak terjadi apa-apa, agar tak ada satupun orang yang mencurigai mereka. Sementara itu Setu dibuat pusing dengan apa yang sudah terjadi. Pasalnya setelah insiden keributan tempo hari, semua anak buahnya menghilang serta dikabarkan putra Durai telah tewas. Ditambah pembantaian Durai dan kelompoknya. Tentu saja ia sangat penasaran siapa pelakunya. Tewasnya Durai juga ia manfaatkan untuk mengambil alih semua bisnis Durai. Beberapa hari kemudian, tanggal pernikahan Durga sudah mereka tetapkan. Meskipun toko sudah mereka jual, namun uang hasil penjualan itu belum cukup untuk menggelar pernikahan Durga. Hingga dengan sangat terpaksa mereka harus mencari cara untuk mendapatkan sisanya. Mutu sendiri menyarankan agar Ryan mengambil alih saja bisnis Durai setelah kematiannya. Namun Ryan menolak, yang membuatnya marah besar atas apa yang Mutu sarankan. Sepertinya semua apa yang dikatakan Mutu, Ryan menganggap seperti sampah yang tak berguna. Ya, kondisi ketakutan yang Ryan rasakan saat ini semua disebabkan karena ulah Mutu. Wajar saja kalau Ryan selalu menyalahkan Mutu. Jangankan keluar rumah, untuk makan dan tidur pun pikiran Ryan selalu tak tenang. Untuk sementara ini orang menganggap pembantaian itu dilakukan oleh Setu dan anak buahnya. Namun cepat atau lambat, semua akan mengetahui kalau merekalah pelakunya. Kabar tewasnya Durai sudah tersebar ke semua wilayah. Dengan demikian Ryan dan ketiga adiknya harus selalu menjaga sikap serta tindakan mereka. Meskipun semua orang menganggap kalau pembantaian itu adalah ulah Setu, namun berbeda dengan polisi Sargu. Sebagai polisi yang cerdas, ia tak semudah itu mempercayai sepenuhnya kalau yang melakukan pembantaian itu adalah Setu dan kelompoknya. Meskipun dengan tewasnya Durai, akan lebih mudah bagi Sergu untuk melancarkan rencananya kepada para gangster di wilayah itu. Pencarian pelaku pembantaian Durai terus polisi cari. Begitu juga Setu. Ia memerintahkan anak buahnya ke seluruh wilayah. Hingga sesaat kemudian anak buahnya memberitahu kalau seseorang telah mereka curigai. Dan benar saja, orang yang mereka curigai adalah Ryan. Secepat itu Setu menghubungi Ryan untuk bisa segera menemui dirinya. Tanpa berpikir panjang, Ryan sendirian menemui Setu di markasnya. Dengan tatapan yang penuh dengan rasa penasaran, Setu langsung melemparkan beberapa pertanyaan seolah-olah ia sudah mengetahui kalau pria yang ada di depannya itu adalah pelaku pembantaian Durai. Setu bertanya kepada Ryan, dengan cara apa dirinya melakukan pembantaian itu. Namun beberapa kali Ryan membantah tuduhan Setu. Ia berkata kalau ia adalah orang biasa yang bekerja sebagai penjual makanan saji di toko miliknya untuk menghidupi ketiga adiknya. Ia menganggap kalau Setu sudah salah orang. Sebagai ketua gangster kelas kakap, Setu tak semudah itu mempercayai kata-kata Ryan. Naluri premannya mengatakan kalau Ryan bukanlah orang biasa. Ia terus-terusan memaksa Ryan agar berkata jujur. Bahkan ia meminta Ryan agar mau ikut bergabung bersama kelompoknya. Merasa tertekan sebelum meninggalkan Setu, Ryan mengeluarkan kalimat yang membuat Setu tercengang. Ryan mengatakan kalaulah benar dirinya yang telah membunuh Durai, maka tak butuh waktu lama lagi buat Ryan untuk dapat membunuh Setu. Perkataan Ryan yang demikian membuat Setu semakin yakin kalau Ryanlah pelakunya. அப்படியே துரனை போட்டது நானா இருந்தா அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? நான் கிளம்புறேன். Beberapa hari kemudian ketika Ryan berjalan sendiri di malam hari, sejumlah anak buah Setu sudah bersiap-siap untuk menghabisi Ryan. Tentunya rencana itu semua adalah perintah Setu yang menganggap Ryan orang berbahaya. Namun mereka tak mengetahui kalau yang akan mereka hadapi bukanlah orang biasa. Di malam itulah Ryan menunjukkan siapa Ryan sebenarnya. உசரடா உன் நாடகடி தாண்ட போறேன். சரிண்ணா. ஹலோ 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 டேய் ஹலோ ஹலோ
Satu persatu mereka harus tumbang di tangan Ryan. Setelah berada di rumah, Ryan menceritakan kepada Sekar tentang apa yang sudah dialaminya. Ia memutuskan untuk menghabisi Setu terlebih dahulu sebelum polisi menangkap dirinya yang sudah menghabisi Durai. ನಮ್ಮ ಅವನ ಸಾವಚ್ಚಲ್ಲ. என்னப்பா விளாடுறியா? நாளைக்கு போலீஸ் நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிட்டா எல்லா கேஸையும் வாங்கிட்டு நான் உள்ள போயிடுவேன். ஆனா அதுக்குள்ள சேதுவை போட்டுருணும்னா Sementara itu pernikahan Durga akan segera digelar. Ryan dan beberapa orang terlihat sedang menghias bunga untuk menyambut kedatangan pengantin pria. Berpindah ke polisi Sargu, di mana dokter menyampaikan kepada Sargu tentang hasil otopsi dari para korban anak buah Setu. Dokter mengatakan kalau tewasnya mereka jarang sekali terjadi di kalangan gangster. Tentunya dilihat dari luka tusuk dari sebuah benda tajam yang berukuran panjang nampak seperti jarum besar. Ya, tentu saja benda itu adalah senjata andalan milik Ryan. Bawahan Sargu mengatakan selama ini mengira Durai tewas oleh kelompok Setu, sedangkan kejadian terakhir menewaskan beberapa anak buah Setu. Semua itu membuat Sargu semakin penasaran siapakah pelakunya. Ia berpikir keras untuk bisa memecahkan kasus tersebut. Setelah itu ia teringat seseorang yang pernah ia foto pada saat pertikaian tempo hari. Kemudian ia menyuruh bawahannya untuk segera mencari siapakah seseorang yang berada di foto tersebut. Beberapa waktu kemudian, bawahan Sargu melaporkan data diri Mutu yang berhasil mereka dapatkan. Beralih ke Mutu yang mendapatkan kabar dari Megalai kalau saat ini ia dalam keadaan hamil dan meminta Mutu agar segera menikahinya. Namun Mutu meminta Megalai untuk bersabar karena setelah pernikahan Durga selesai, ia berjanji akan segera mencari pekerjaan agar bisa menikahi Megalai dan memperbaiki kehidupannya. Setelah itu ia mendatangi beberapa toko, berharap ada pekerjaan yang ia dapatkan meskipun terasa sulit bagi dirinya. ஒருத்தருக்கு மேலாம் வேலை இல்லைம்மா, கிளம்புமா. ஏதோ வேலை இருக்காண்ணா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா. தங்கச்சி கல்யாணத்துல நான் இங்க கடை வச்சுக்கிறேன். ஒரு அடி. Di tempat lain, Durga dan Manikam terlihat sedang belanja beberapa keperluan untuk pernikahannya. Kembali ke Sargu yang sudah berhasil menemukan keberadaan Mutu. Namun setelah melihat Mutu, tiba-tiba pandangannya tertuju pada seseorang yang berada di belakang Mutu. Ya, seseorang itu adalah Ryan. Instingnya mengatakan kalau seseorang tersebut bukanlah orang biasa. சார் ரெண்டாவது போகிறோம் தானே சார்? மூணாவது சார் அவனே சார். இன்ஸ்டிங்க்ட். Di malam itu Ryan meminta izin kepada Sekar untuk mengakhiri kegelisahannya pada malam itu juga. Ya, ia berniat menghabisi Setu malam itu juga. Meskipun Sekar sudah melarangnya, namun demi ketenangan ketiga adiknya, ia akan berangkat sendirian ke tempat Setu. Ryan berjanji setelah semuanya selesai, ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Ryan juga menyampaikan pesan kepada Sekar, kalau saja terjadi sesuatu pada dirinya, ia meminta Mutulah yang memimpin pada saat pernikahan Durga. கூட நச்சுன்னு இருக்குது. நான் கிளம்புறேன். எனக்கு எதனா முத்துவேல் வச்சு கல்யாணம் சரிப்பா, நீ போ. போப்பா. Tibalah Ryan di tempat Setu. Pada saat Ryan memasuki markas Setu, siapa sangka Setu terlebih dahulu mengetahuinya. Dan benar saja, Setu lebih dulu menculik Durga dan menyekapnya hingga rencana itu pun berhasil untuk menjebak Ryan. Sekuat tenaga Ryan melindungi Durga dari anak buah Setu. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Durga pun berhasil kembali mereka culik.
Usai membantai anak buah Setu dan menyisakan beberapa orang saja, datang Mutu dan Manikam di tempat itu. Namun apa yang terjadi? Mutu dan Manikam terlihat diam saja saat sang kakak berjuang mati-matian melawan anak buah Setu. Keduanya menghiraukan perkataan Ryan ketika Ryan meminta untuk segera membantunya. Justru mereka malah diperintahkan untuk segera menghabisi Ryan, tentunya atas suruhan dari bos mereka yaitu Setu. Hingga inilah yang terjadi. ஏய் ஆட்டோ அண்ணா போட சொன்னது இவனை தானோ போடுங்கடா டான்ஸ் விடாதீங்க போடுங்கடா Nasib Ryan sangatlah tragis. Ternyata kedua adik kandungnya lah yang telah berusaha membunuh Ryan. Ketika Ryan sudah tak berdaya lagi, ia melihat dengan samar-samar Durga yang menghampiri dirinya. Yang ternyata Durga telah dilepaskan oleh anak buah Setu. Barulah diketahui kalau Mutu dan Manikam telah direkrut menjadi anak buah Setu. Karena keduanya sangat membutuhkan uang untuk biaya pernikahan Durga. Apalagi Mutu, ia sudah mencari pekerjaan kemana-mana namun tak ada satupun orang yang mau menerimanya. Dan ternyata inilah salah satu siasat Setu. Dengan memperkerjakan kedua adik Ryan tersebut, maka akan lebih mudah buat Setu untuk bisa menghabisi Ryan. Liciknya lagi Setu berpura-pura tak mengetahui kalau orang yang ia suruh bunuh adalah kakak kandung mereka. Namun takdir berkata lain, ternyata Ryan masih bisa diselamatkan dengan dibantu Durga dan Sekar yang membawanya ke sebuah klinik. Setelah pulang kedua saudara itu sangatlah ketakutan. Mereka setengah menyesal telah menghabisi kakak kandungnya sendiri, di mana Ryanlah yang telah membesarkan mereka, terutama Manikam. Dengan susah payah Ryan membiayai pendidikan Manikam sampai ke perguruan tinggi. Dan inilah balasan kepada sang kakak yang sangat menyayanginya. Demi uang keduanya melupakan semuanya. Mereka dengan tega menghabisi orang yang selama ini menjaga dan melindungi mereka. Namun siapa sangka percakapan mereka didengar Sekar yang berada di luar ruangan. Hingga Sekar pun memberitahukan semuanya kepada Durga tentang apa yang sudah terjadi. Betapa murkanya Durga mendengar hal itu. Hingga ia memutuskan untuk membatalkan acara pernikahannya dan memilih meninggalkan rumah demi menjaga sang kakak yang masih dalam keadaan koma. Begitu pula Sekar. Ia tak menyangka kedua adiknya telah berkhianat kepada Ryan. Ia memberitahukan kepada Mutu dan Manikam kalau Ryan masih hidup dan Durgalah yang setia menjaganya. Sekar juga mengatakan kepada keduanya, meskipun Ryan akan mengampuni kedua adiknya itu, namun tidak buat Durga. Ia sungguh tak terima atas penderitaan Ryan dan Durga pun tak akan mengampuni kedua kakaknya itu. அவன் சாவ மாட்டான்டா. ஆயன் கையில் மாட்டினா கூட பரவாயில்ல, துர்கா கையில் மட்டும் மாற்றாதீங்க. அவங்களோட சேர்ந்தே நீயும் நாசமா போயிட்டியாடா. Beberapa hari kemudian, anak buah Setu mengetahui persembunyian Ryan dengan mengikuti pergerakan Sekar. Setelah selamat dari serangan anak buah Setu, Mutu, Manikam, dan Setu dibuat tercengang dengan seluruh anak buahnya yang tewas tergantung.
Tentunya semua itu adalah aksi balas dendam Durga dan Sekar, serta memberitahukan kalau Ryan telah kembali pulih. Setelah itu Durga dan Sekar membawa Ryan ke tempat yang lebih aman, beserta seorang perawat perempuan yang dengan ikhlas membantu untuk kesembuhan Ryan. Hari demi hari luka Ryan berangsur-angsur sembuh. Kini ia dengan ditemani Durga dan Sekar bersiap untuk menuntut balas kepada Setu. Sedangkan di markas Setu, Sekar mendatangi Setu dengan tujuan untuk membawa tangan kanan Setu yang bernama sebut saja si Kumis. Dan yang terjadi adalah pada saat malam penculikan Durga, si Kumis telah berhasil memperkaos Durga. Dan sekarang Ryan meminta kepada Setu untuk menyerahkan si Kumis untuk Sekar bawa ke hadapan Ryan. Awalnya Setu menolak karena ia tak mau kehilangan anak buah terbaiknya. Namun setelah mendengar kalau istri keduanya yang bernama Anam telah Ryan culik, ia pun bersedia menyerahkan si Kumis kepada Ryan untuk ditukar dengan istri keduanya. பேய் மாதிரி வருவான். Tibalah di lokasi di mana akan dilakukan pertukaran. Terlihat sebuah mobil yang terdapat istri kedua Setu mendekati mereka. Namun ketika berhasil membawa si Kumis, mobil itu pun melaju kencang tanpa menurunkan istri kedua Setu, yang membuat Setu mengamuk dan marah besar. Dan terlihat istri pertama Setu hanya terdiam sembari makan, yang padahal dalam hatinya ia sangat senang mendengar kalau istri kedua Setu telah diculik. Beralih ke Ryan dan Durga yang berhasil menyekap si Kumis. Dan inilah yang dilakukan Durga kepada orang yang telah menodainya. Beberapa waktu kemudian, Manikam yang dihantui rasa penyesalan sedang menghubungi Sekar. Ia meminta kepada Sekar untuk diantar menemui Ryan yang akan meminta maaf dan bersujud di hadapan Ryan. Namun sialnya percakapan mereka didengar oleh Setu. Hingga sesaat kemudian ia berniat untuk menghabisi Manikam. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya setelah ponsel Manikam berbunyi yang rupanya panggilan itu dari Sekar. Di hadapan Setu, Manikam pun tak berani mengangkat panggilan dari Sekar. Di momen itulah Setu meminta Manikam untuk melanjutkan tugas kuliahnya, yang bertujuan agar Manikam tak bisa pergi kemana-mana. Di saat itu pula tanpa sepengetahuan Manikam, anak buah Setu berhasil menyekap Sekar di tempat tersebut. Setelah Setu tiba di lokasi, ia langsung menghabisi Sekar dan jasadnya digantung di tengah warga. Betapa sakitnya hati Ryan dan Durga melihat orang yang sudah mereka anggap orang tuanya telah tewas dengan cara demikian. Setelah kedatangan polisi di tempat tersebut, polisi yang kebetulan melihat Ryan di lokasi tersebut langsung mengamankan dan membawanya pergi. Kali ini Ryan dipertemukan dengan Sargu di ruangan tertutup. Beberapa kali Ryan juga membantah atas tuduhan terhadapnya kalau dialah yang telah membunuh Durai. Karena tak ada satupun bukti, pada akhirnya polisi Sargu memberi tawaran kepada Ryan dan kelompok Setu untuk bertemu guna menyelesaikan permusuhan di antara keduanya. Sargu berharap keduanya bisa berdamai demi ketenangan di wilayah mereka. Namun meskipun Durga tak setuju dengan hal itu, Ryan tetap pada keputusannya akan mengikuti arahan Sargu untuk bertemu Setu guna menempuh jalan damai. Tibalah di lokasi yang sudah polisi Sargu tentukan. Kelompok Setu dan kedua adik Ryan telah tiba terlebih dahulu di tempat itu, di mana Sargula yang akan menjadi penengah di antara mereka. Setelah kemunculan Ryan, Manikam bersujud kepada Ryan agar mau mengampuni segala perbuatannya. Begitu pula Mutu. Ia berkata kalau ia sudah mempunyai bayi, dan apakah Ryan bersedia menggendongnya. Begitu sayangnya Ryan kepada mereka, setelah apa yang sudah mereka perbuat terhadap dirinya. Begitu mudahnya hati Ryan luluh dan mau memaafkan kesalahan mereka. Setelah itu perayaan pun diadakan sebagai simbol perdamaian di antara mereka. Namun tak lama kemudian ketika Durga berhadapan dengan Manikam, dirinya yang masih memendam amarah
Tak kuasa lagi bagi dirinya hingga hal ini pun ia lakukan. Saat suasana menjadi kacau, Ryan segera menarik Durga dan memberi keamanan bagi dirinya agar bisa meninggalkan tempat itu. Setelah satu persatu anak buah Setu berhasil Ryan tumbangkan, sekarang giliran Setu dan Mutu yang sudah berpihak pada Mutu. Barulah diketahui kalau semua itu adalah rencana polisi Sargu yang membuat kesepakatan dengan Ryan untuk menghabisi semua kelompok Setu. Setelah semua selesai, Sargu berjanji akan membebaskan Ryan, serta ia akan memberikan uang dan identitas baru kepada Ryan untuk hidup di kota lain dengan bebas bersama adiknya. Dan keesokan harinya pada saat menunggu kedatangan Ryan untuk menepati janjinya, bawahnya bertanya pada Sargu mengapa ia mempersiapkan senjata di tangannya. Dan liciknya Sargu menjawab kalau ia tak akan membiarkan Ryan dan adiknya pergi begitu saja. Atau dengan kata lain Ryan dan adiknya akan Sargu habisi. Sedangkan Ryan sendiri yang sedang bersiap-siap didatangi Megala yang menyerahkan bayi yang mana bayi itu adalah anak dari Mutu. Setelah menunggu lama dan ponsel Ryan pun sudah tak aktif lagi, barulah ia menyadari ternyata Ryan lebih pintar darinya. Ryan pergi melewati jalur lain dan sengaja tak menemui Sargu terlebih dahulu. Karena Ryan juga sudah mengetahui ada rencana lain yang Sargu siapkan setelah semuanya selesai. Sesuatu akan terjadi yang menimpa mereka bila ia bersedia menemui Sargu. Dan film pun selesai.